Tapi sekarang netizen Indonesia nih Mbak Yu, ada kecelakaan malah disitulah dia ambil kesempatan. Orang-orang di situ malah ngambilin duriannya, bukan malah bantuin korban yang jatuh. Bahkan Mbak Yu STNK sama uang tunai supirnya tuh diambil Mbak Yu sampai 1,5 juta. Itu kan musibah beda. Buah-buah yang jatuh tuh kan bukan hak mereka yang bisa diambil. Tapi di Indonesia nih Mbak Yu kayak gitu budayanya. Ada kecelakaan terus barangnya jatuh-jatuh, nah itu tuh bagi mereka hak mereka. Ini adalah kesempatan aku, rezeki aku katanya. Tak bisa beda, itu bukan hak mereka. Itu jatuhnya jadi mencuri. Kecuali udah diomongin untuk dibagi, baru boleh diambil. Samdul, walaupun religius di dunia tapi tak terbukti di dunia nyata. Di Indonesia nih beda. Kalau ada orang kecelakaan, jarang kali kalau dibantu. Yang ada di foto, di video, di posting di sosmed. Sekarang nih kan tak mungkin nih, ada orang baru lahir langsung jadi pejabat, beda. Tapi ada orang yang baru lahir jadi anak pejabat Mbak Yu. Indonesia negara paling religius mengalahkan negara-negara Timur Tengah. Pew Research Center lewat surveinya The Global God Divide 2020 menemukan bahwa Indonesia berada di peringkat teratas atau merupakan negara paling religius. Sebanyak 96 responden Indonesia menganggap seorang mesti beriman kepada Tuhan untuk dapat bermoral dan 98% menganggap agama penting di hidup mereka. Situasi ini sangat ironis mengingat penjarahan di tengah bencana bukanlah hal baru di Indonesia. Pada tahun 1998, ribuan toko dijarah oleh warga di tengah kerusuhan yang terjadi. Fenomena ini pun terus berlanjut hingga kini dalam berbagai kecelakaan di berbagai lokasi. Bukannya mendapat pertolongan, para korban justru menjadi sasaran penjarahan oleh warga sekitar. Berharap pemerintah yang bersih. Di sisi lain, kita terus menuntut pemerintah yang bersih dan bebas korupsi. Namun kenyataannya, mentalitas korup tidak hanya dimiliki oleh para pejabat negara, warga biasa pun menunjukkan sikap serupa, mulai dari melanggar aturan, melakukan pungli, hingga menjarah korban kecelakaan. Jika masyarakat sendiri masih berperilaku korup, bisakah kita benar-benar berharap memiliki pemerintahan yang bersih? Big Alpha. Dekat Lampung tuh Mbak Yu, di tahun 2025 ini bulan Januari, ada truk durian tuh jatuh dia Mbak Yu, dia tergolek dekat kampung Banjarmasin. Itu pun juga dijarah tuh hasil bawaan dia. Oh, itu viral tuh, beda videonya beda. Orang di situ malah ngambilin duriannya, bukan malah bantuin korban yang jatuh. Bahkan Mbak Yu STNK sama uang tunai supirnya tuh diambil Mbak Yu sampai 1,5 juta. Memang mental orang Indonesia ini udah teruk, beda. Terus ada juga tuh dekat Cianjur. Sama tuh di bulan Januari juga, mobil angkat jeruk. Jadi dia ini kan bawa jeruk banyak nih kan. Terus mobil dia jatuh. Habis itu kan dah jatuh berhambur nih, bukannya masyarakat tolong malah diambil kan jeruk dia. Oh, itu viral juga tuh videonya, beda. Netizen malah berkomentar, "Woi, bantu orangnya, bukan ngambil jeruknya." Tapi sekarang netizen Indonesia nih Mbak Yu, ada kecelakaan malah disitulah dia ambil kesempatan. Itu kan musibah, beda. Buah-buah yang jatuh tuh kan bukan hak mereka yang bisa diambil. Tapi di Indonesia nih Mbak Yu kayak gitu budayanya. Ada kecelakaan terus barangnya jatuh-jatuh, nah itu tuh bagi mereka hak mereka. Ini adalah kesempatan aku, rezeki aku katanya. Tak bisa beda, itu bukan hak mereka. Itu jatuhnya jadi mencuri tuh. Ada juga tuh kejadian yang truk minyak yang jatuh Mbak Yu. Mereka tuh sampai bawa wadah Mbak Yu, nak ambilkan minyak tuh satu-satu. Sampai bawa ember Mbak Yu. Wahai netizen Indonesia, segeralah bertaubat. Apapun kejadian yang ada di jalan raya, kecelakaan, barang-barangnya jangan diambil. Kecuali udah diomongin untuk dibagi, baru boleh diambil. Karena kejadiannya tuh barang tuh jatuh, kecelakaan kat jalan, korang tak boleh ambil. Iya, itu kan musibah Mbak Yu. Kita tak bisa juga nak kasih tahu ke orang kapan kita nak dapat musibah. Tapi Mbak Yu, kau tak nasihatkan netizen Malaysia kalau misalnya ada truk buah jatuh jangan diambil? Kalau netizen Malaysia tak payah dinasihatkan macam gitulah, beda. Dia orang tuh udah paham kalau ada kecelakaan jatuh buah-buahnya tuh kat jalan raya, dia orang tuh takkan ambil. Mana kau tahu nih Mbak Yu? Sekarang video truk yang jatuh tuh kak Lampung kan, duriannya jatuh. Kak mana? Lampung kan? Indonesia kan? Iya, memang Lampung dekat Indonesia Mbak Yu. Kau pernah tengok tak video yang viral kak Malaysia tuh, duriannya jatuh kak jalan raya, terus duriannya diambil? Pernah tak kau tengok? Tak pernah Mbak Yu. Jadi tak payah nasihatkan warga Malaysia dalam hal ini. Tapi kau ni tak lagi angkat telur kan Mbak Yu? Aku nih berbicara fakta. Ewah, korang nih bercakap bukan main lagi. Tapi kan riset dan penelitian dah membuktikan bahwa Indonesia nih negara paling religius di atas negara-negara yang ada di dunia nyata. Samdul, walaupun religius di dunia tapi tak terbukti di dunia nyata. Buktinya banyak nih, penjarahan di mana-mana kak Indonesia nih. Ada truk durian jatuh, duriannya diambil. Ada truk jeruk yang jatuh, jeruknya diambil. Ada truk minyak yang jatuh, minyaknya yang diambil. Ada truk beras, berasnya pun diambil. Bagi warga Indonesia, penjarahan kak jalan raya tuh itu adalah hal-hal biasa. Bagi mereka itu rezeki bagi mereka. Padahal itu tak boleh, itu haram. Itu ada hak orang lain, memang disitulah musibah
musibah kita tak tahu kan, diambil pula barang kawan tuh. Apa kata netizen Fufafa nih tentang Indonesia yang religius tapi tetap banyak penjarahan? Setiap terima pasien kecelakaan lalu lintas yang dalam kondisi nggak sadar, sudah bisa dipastikan dompet sama HP-nya nggak ada. Bahkan banyak yang terlantar di jalan berjam-jam nggak ada yang nolongin, tapi hartanya tetap diambil, kata Min Darmin. Dijawab sama Yarlova, kalau nolong orang kecelakaan di jalan nggak boleh sembarangan kak, bisa malah tambah bikin parah. Bantu yang paling bener telepon ambulan. Terus dijawab sama Idea Cipta, alhamdulillah waktu kepala saya luka berdarah banyak, ada pengendara mobil tahu tapi cuman histeris dan kabur. Alhamdulillah juga masih bisa ngegas motor sendiri menuju IGD. Dia bawa motor sendiri dengan kepala bocor tuh. Terus dijawab lagi sama Lucy Dewe, ternyata udah mental masyarakat kita ya. Dijawab lagi sama Wis Ngaji. Wis Ngaji itu jelas-jelas bukan manusia. Dijawab lagi sama Jal Fares, aku pernah kecelakaan motor, pas lagi laka ada yang dapat jam, terus nanya ini jam siapa. Aku bilang nggak tahu, mungkin bapak itu. Motor udah nggak bisa jalan, aku tinggalin di pinggir jalan rumah orang. Alhamdulillah pas pulang masih ada jamnya mungkin ya. Di Indonesia nih beda. Kalau ada orang kecelakaan jarang kali kalau dibantu. Yang ada di foto, di video, di posting di sosmed. Kalau misalnya dia foto posting hanya untuk sekedar tahu informasi tak masalah ya Mbak Yu. Ini dia langsung sebarluaskan muka pelakunya, muka korbannya, bukannya anak ditutup dia. Nah itulah Indonesia, dunia nyata. Ya ada lagi yang komen, tahun 2002 waktu saya masih SD, di dekat rumah ada kecelakaan truk tangki Pertamina hingga terguling. Minyaknya tumpah dan semua orang menjarah minyaknya sampai habis. Bahkan warga yang dari jauh bela-belain datang buat jarah. Penjarahan sudah jadi sejak dini, kata Arul Bana. Dijawab sama The Fort AP, apakah aparat menindak? Selama aparat setengah membiarkan, akan selalu terjadi hal seperti ini. Dijawab lagi sama Yogi Cahyadi, secara kontroversial pada tahun 1977 Mohtar Lubis menyebut manusia Indonesia sebagai manusia munafik, enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, feodal, percaya tahayul, artistik, dan lemah karakternya. Kalau feodal tuh aku setuju. Kalau munafik pun aku lebih setuju beda. Kalau dibilang feodal, kita nih lebih feodal daripada negara feodal yang menganut feodalisme. Teringat gempa dan tsunami Palu, Sulawesi Tengah, rumah kami juga barang-barang di dalamnya habis dijarah, termasuk outlet kuliner, peralatan, dan semua isinya habis dijarah, padahal lagi bencana loh, kata Heru Herudin. Dijawab sama Tandi Jules, sementara mereka rajin ibadah ya, apapun kepercayaannya, ngeri. Dijawab lagi sama Aksi Langit, turut prihatin Pak, kebetulan waktu kejadian saya juga di Palu, merantau sejak mengungsi, tidak kembali lagi ke sana. Dijawab lagi sama Weni Zuwirna, bener loh, pas gempa di Padang, kalung, gelang, dompet, cincin, serta laptop digondol maling saat aku ngungsi. Emang hebat sih netizen. Buat warga Indonesia bertaubatlah, karena kita bukan negara penjara. Kita ini di bawah kekuasaan Fufafa di dunia nyata. Fufafa itu tidak berkarakter penjara, jadi kita ini tak boleh jadi negara penjara. Ingat pesan Fufafa di dunia nyata. Aku dulu buat perpustakaan publik, banyak banget yang nyolong buat dijual lagi, dikuras sampai habis isinya, kata Levitan. Dijawab sama Satul, turut berduka cita tapi makasih banyak yang udah mau nyoba sesuatu yang bagus ya bang. Dijawab lagi sama Aren SXP, aku punya resto setiap SO akhir tahun, pasti jam malam, piring sisa setengah dari awal tahun, padahal yang rusak dan pecah karyawannya laporkan dan foto hanya beberapa piece aja. Makanya kalau di Singapura vending mesin tuh aman kalau ditaruh di pinggir jalan, di depan toko pun. Kalau di Indonesia udah habis. Kalau di Singapura tuh vending mesinnya itu emas. Jadi kalau engkau nak beli emas tuh ada vending mesinnya beda. Di Singapura pun ada juga vending mesin durian. Durian sama emas berharga mana? Sama-sama mahal tapi nilainya berbeda Mbak Yu. Bedanya apa durian sama emas? Durian kau konsumsi habis. Terus kalau misalnya emas engkau tak bisa konsumsi tapi kau bisa investasi. Harga emas tuh makin lama makin tinggi. Tengok aja dolar. Tapi sekarang kau pernah tengok tak vending mesin di Indonesia nih di pinggir jalan? Tak pernah lah Mbak Yu. Taruh sekali langsung sehari habis. Nah itulah makanya mentalitas orang Indonesia mentalitas penjara. Tapi kan tak semua Mbak Yu. Tapi yang terjadi kau tengok kan? Pemerintah adalah cerminan rakyatnya. Never be truer than this, kata Ismail B. Valdal. Dijawab sama Emah Project, tidak semua, tapi memang cerminan sebagian besar rakyat. Terus dijawab lagi sama Rami Darwer, yes, pejabat cerminan rakyatnya. Terus dijawab lagi sama Genesis Yesuanya, karena pemerintah juga berasal dari rakyat, ya nggak tiba-tiba jadi pejabat kan. Dulunya mereka juga pasti jadi rakyat. Memang kalau mau berubah dari diri sendiri dulu sih, karena siapa tahu suatu saat kita jadi pejabat juga. WKWK. Sekarang nih kan tak mungkin nih ada orang baru lahir langsung jadi pejabat, beda. Tapi ada orang yang baru lahir jadi anak pejabat Mbak Yu. Siapa suruh kau tak jadi anak pejabat di Indonesia? Aku maunya jadi temannya anak pejabat Indonesia. Siapa suruh kau tak punya teman anak pejabat di Indonesia? Iyalah kawan aku engkau. Iyalah kawan aku engkau. Kita berdua jual pucuk ubi sama hampersnya. Ini kalau misalnya nak beli hampers dekat Cahaya Hampers. Tiba-tiba iklan. SDM dengan ekonomi rendah ya beginilah, kata Fahrul X. Dijawab sama Rizal is my name. Is my name. Is my name.
Rata-rata yang ngambil kalau dicek KTP pasti muslim fakir miskin ya bang. Dijawab lagi sama Ling Dewi. Maaf pak, tapi attitude begini ini sebetulnya tidak ada hubungannya dengan SDM ekonomi rendah. Jarah truk jeruk, durian ini kan bisa dikatakan korupsi versi kecil kalau dibandingkan dengan korupsi viral belakangan ini. Dijawab lagi sama Alkenzo. Tolonglah orang yang ekonominya rendah nggak kayak gini kok. Ini masalah mental. Mau sekaya apapun kalau mentalnya memang mental maling, ya tetap aja dia nyolong. Ah iya benar nih. Ini mental orang Indonesia yang asli beda. Sebelum zaman VOC kayak ginilah mentalitasnya.